Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Malam Tak Menerima Doa. Cerita ini ditulis oleh Arif Halim. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Nggak usah banyak basa-basi. Gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Malam tak menerima doa. Bisik-bisik terdengar halus samar, seolah datang dari segala arah, namun tak tampak asalnya. Suara itu menyerupai desir angin yang membawa getir masa lalu. Di sebuah ruangan bersalin yang sunyi meski ramai, Ki Darsa memejamkan mata. Ia menarik nafas dalam, menenangkan gejolak batin, lalu merapalkan doa dalam hati, meminta kekuatan dan petunjuk dari Sang Khalik, pemilik segala nyawa. Di sampingnya, Hermawan menggenggam tangan erat, dingin dan basah oleh keringat. Wajahnya tegang menanti kabar dari balik pintu. Di ruang tunggu, keluarga Hermawan dan Naya duduk gelisah, berharap dan berdoa. Tak ada yang menyadari malam ini bukan hanya tentang kelahiran, tapi juga tentang pengembalian. Sesuatu yang sejak lama dipinjam dan kini diminta kembali. Ki Darsa membuka matanya. Perlahan, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin, berat, dan penuh tekanan. Di sanubarinya, ia tahu makhluk itu datang. Makhluk berbisik menyelinap dalam pikiran. Kembalikan, sudah waktunya. Isi itu bukan milikmu. Ki Darsa berbisik pelan. Aku mendengarmu, tapi ini bukan milikmu. Tapi ini bukan milikku untuk dikembalikan sesukamu. Makhluk itu menjawab. Ia telah membawa titipan. Aku tak butuh dia, hanya yang di dalamnya. Anak itu suci, belum ternoda. Apa yang kau cari bukan hakmu. Ki Darsa menjawab. Makhluk itu suara jadi berat, menyayat. Tetapi dendam belum lunas. Darah belum terbayar. Kau yang membuka jalan, Darsa. Kini kau juga yang harus menutupnya. Ki Darsa dengan suara penuh keyakinan. Jika jalan ini salah, aku akan menebusnya, tapi tidak dengan pengorbanan nyawa yang baru lahir. Katakan, siapa yang kau tuntut? Aku atau dia? Makhluk mengeram lirih. Bukan kau, tapi darah itu mengalir dari tubuh yang baru. Biarkan dia kembali padaku sebelum semuanya terlambat. Ki Darsa merapal doa dalam hati, kemudian berkata tegas. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku melindungi anak itu. Jika harus ada yang menanggung, biar aku saja, tapi jangan sentuh mereka. Makhluk menghilang perlahan, suaranya memudar. Luka lama, belum pulih, tapi waktu belum habis. Ki Darsa membuka matanya. Hermawan menoleh padanya dengan tatapan khawatir. Di kejauhan suara tangis bayi mulai terdengar. Tangisan pertama yang memecah malam dan menyambut dunia, tapi mungkin juga menandai awal dari sesuatu yang tak kasat mata. Malam kelam di rumah terkutuk. Angin malam berdesir kencang, membawa aroma tanah basah dan wangi melati yang tak seharusnya ada. Langit menghitam tanpa bulan, seolah alam pun enggan menjadi saksi dari kejadian yang akan tercatat dalam malam yang terkutuk itu. Ki Darsa muda melangkah perlahan di pematang sawah. Tubuhnya letih setelah seharian membajak, namun langkahnya terhenti ketika dilihatnya dari kejauhan rumah tua di ujung dusun milik Mbah Asri.
tampak menyala samar oleh pelita. Padahal seharusnya rumah itu telah lama sunyi, ditinggalkan oleh waktu dan dihuni oleh bisik-bisik kelam. Namun malam itu berbeda. Di dalam rumah suara lirih tangisan perempuan terdengar, disusut bisikan mantra dan denting logam seperti besi yang saling bergesek. Ki Darsa muda mendekat, merapatkan tubuh ke dinding kayu tua yang retak. Ia mengintip dari celah papan, dan apa yang dilihatnya akan terpatri dalam benaknya selamanya. Malam kematian di balik ritual Paraji. Ki Darsa mengingat kembali ke masa lalu. Di ruang dalam, Mbah Asri yang dikenal sebagai dukun beranak atau Paraji tengah membimbing Sekar Ayu yang sedang mengejang hendak melahirkan. Tapi bukan ketulusan yang terpancar dari mata tua itu. Ada kegilaan, ada bara api yang menyala tanpa kendali. Ki Wirya, lelaki tua berhati lembut yang membawa Sekar Ayu ke rumah itu, berdiri gelisah di sudut ruangan. Sesuatu tidak beres. Ia tahu itu, tapi belum sempat ia bergerak, Mbah Asri mengangkat benda aneh. Bukan alat Paraji biasa, sebilah pisau hitam legam yang berkilau dalam cahaya pelita. Ki Wirya berteriak, mencoba menghentikan, namun segalanya terjadi terlalu cepat. Ketika Ki Darsa muda akhirnya memberanikan diri masuk, pintu rumah tua itu terbuka dengan sebuah deritan panjang. Seakan rumah itu sendiri menjerit, dan di dalam 3 jasad terbujur. Ki Wirya, Mbah Asri, dan Sekar Ayu. Semuanya bersimpah darah, tak ada suara, hanya kesunyian pekat yang memekakan. Namun di antara bayangan yang terkelebat di dinding, Ki Darsa sempat melihat sosok misterius. Ia tak bisa menjelaskan bentuknya. Tinggi, berselubung hitam, wajahnya kabur seperti kabut pagi yang enggan menghilang. Tapi yang paling mengerikan, matanya merah menyala seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Sosok itu berdiri tepat di ambang pintu ruang bersalin, lalu melenyap seolah ditelan kegelapan. Tak ada yang tahu siapa dia. Bukan manusia, bukan pula jin biasa. Tapi Ki Darsa percaya sosok itulah dalang dari malam pembantaian itu. Bukan Mbah Asri, bukan Sekar Ayu, dan bukan Ki Wirya. Mereka hanyalah budak dari permainan makhluk yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih haus darah. Dan sejak malam itu rumah itu dikutuk. Tak ada yang berani menyentuhnya, tak ada yang berani menyebut namanya. Tapi malam akan selalu mengingat bahwa ada janin yang tak pernah sempat melihat dunia, dan darah 3 orang yang menjadi persembahan untuk sesuatu yang belum selesai. Cahaya di ujung kutukan. Ki Darsa duduk bersila di sudut ruangan. Matanya tertutup, namun batinnya terbuka lebar. Di balik kelopak yang rentah, kenangan malam kelam itu melintas seperti bayangan buram yang tak mau pudar. Guratan di wajahnya tak hanya tanda usia, tapi bekas-bekas luka jiwa dari peristiwa yang tak pernah selesai. Dalam keheningan batin, Ki Darsa mendengar kembali bisikan terakhir Mbah Asri sebelum ajal menjemputnya. Suara yang lebih dingin dari malam menggema dalam bahasa yang hanya mereka yang pernah dekat dengan batas dunia yang bisa pahami. Malam tak menerima doa. Dan Ki Darsa tahu itu bukan ratapan, itu adalah pertanyaan atau kutukan. Kutukan yang disengaja, kutukan yang dirancang agar tak memiliki ujung, agar terus mencari persembahan dari generasi ke generasi, agar bayi-bayi yang lahir di bawah malam tak suci menjadi obor dalam kegelapan yang tak pernah padam. Ia tersenyum gentir, sebab kini ia tahu semua yang terjadi sejak malam di rumah terkutuk hanyalah awal, dan waktu kini memutar kembali siklusnya. Di hadapannya, Hermawan dengan tangan gemetar menuntun Naya yang tengah merahan rasa sakit menuju ruang bersalin.
Wajah Hermawan pucat, namun matanya menyala penuh harap. Naya meski lemah menatap ke depan dengan pasrah dan kuat. Di belakang mereka, keluarga besar masing-masing berdiri, menggenggam tangan satu sama lain, berbisik doa-doa yang melangit, berharap keselamatan, berharap kehidupan. Ki Darsa menghembuskan nafas dalam, lalu mulai merapal doa dalam hati. Tapi doanya bukan sekedar permohonan biasa. Ia membentengi ruang dan tubuh Naya dengan keyakinan, dengan kalimat-kalimat suci, agar cahaya ilahi melindungi sang janin dari sesuatu yang kini telah terbangun. Ya Allah, lindungi makhluk suci ini. Jangan biarkan kegelapan merenggut cahaya yang baru kau titipkan ke dunia. Di luar sana, malam tampak biasa. Namun Ki Darsa tahu cahaya itu sedang ditunggu oleh kegelapan. Pertarungan sunyi di ambang kelahiran. Angin malam kembali berdesir. Kali ini tak membawa sejuk, tapi isyarat di balik langit yang hitam. Sesuatu bergerak, tidak terlihat, tapi terasa. Sebuah bayangan yang tak punya tubuh namun memancarkan hawa yang menusuk jiwa. Di dalam ruangan bersalin, Naya mulai mengejang. Peluh membasahi wajahnya dan tangannya mencekram kuat ranjang besi. Bidan yang menolong tampak tegang, seolah merasakan tekanan yang tak terlihat dari luar dunia ini. Ki Darsa berdiri pelan di tempat duduknya. Ia tak bergerak menuju ruang bersalin, tapi ke arah beranda rumah sakit. Dari sana, dia bisa merasakan aura itu. Dingin, basah dan menyesakkan. Dengan napas pelan, Ki Darsa mulai merapalkan kembali doa-doanya. Bukan hanya zikir biasa. Ini adalah warisan tua. Doa-doa yang diturunkan dari guru ke murid, yang tidak sekedar melindungi, tapi mengusir sesuatu yang tak bisa disentuh dengan tangan. Dengan namamu, ya Nur, ya Kudus, terang yang mengalahkan segala gelap, kuatkan perjuangan, kuatkan penjagaanmu atas yang hendak kau lahirkan malam ini. Bayangan itu muncul di pelataran, samar, melayang seperti kabut yang menggumpal. Wajahnya tak jelas, namun Ki Darsa tahu. Ia menunggu, persis seperti malam di rumah terkutuk. Namun kali ini Ki Darsa tidak hanya menyaksikan. Kali ini ia menolak. Doa terus mengalir dari bibirnya. Jari-jarinya membentuk garis-garis di udara, seolah menuliskan kalimat cahaya yang tak tampak oleh mata biasa. Dan seketika sesuatu bergetar di udara, samar tapi nyata. Bayangan hitam itu mundur perlahan seperti terhalau oleh cahaya yang tak bersumber dari lampu atau api. Ia merintih tanpa suara, lalu menghilang, lenyap di balik bayangan dan malam. Namun Ki Darsa tahu ia tidak musnah, hanya menghilang, hanya menjauh seperti luka yang tertutup namun belum sembuh. Bekasnya masih ada membekas. Di dalam ruang bersalin, suara tangis bayi akhirnya pecah nyaring. Murni menggema ke seluruh ruangan. Semua meneteskan air mata. Hermawan, keluarga, bahkan bidan yang sempat kaku kini tersenyum lega. Ki Darsa menghela nafas, kakinya gemetar, tapi senyumnya penuh syukur. Alhamdulillah, lahir dalam cahaya dan bukan sebagai persembahan malam. Namun jauh di luar sana, di balik batas antara dunia nyata dan gaib, sosok hitam itu menyimpan dendam. Ia tak akan menyerah, tapi malam itu ia kalah. Raga Praja, atau yang lebih sering dipanggil Raga, dengan telaten menyiram bunga dan memangkas daun-daun yang rimbun. Tanaman-tanaman itu sebelumnya telah menjadikan rumah kutukan yang baru saja dibeli Hermawan. Beberapa minggu lalu tampak semakin menyeramkan. Kini rumah itu mulai terlihat asri dan bersih, seolah menyembunyikan cerita-cerita liar
yang sudah terlanjur menjadi figura angker yang abadi. Dari sisi rumah, tempat di dekat bangunan tua, tempat Hermawan sering mendengar hal-hal ganjil, terlihat sosok tua sedang berdiri. Ia tersenyum ramah dengan wajah khas orang desa. Bajunya lusuh, celana pangsi hitam menggantung. Tangan kirinya memegang pecut kuda dan caping. Usang dikipas-kipaskan perlahan. Raga diam. Ia tahu pasti siapa yang sedang mematapnya itu bukan manusia, melainkan bangsa lembut. Tapi tanpa rasa takut, Raga menyambut senyum itu dengan melangkah mendekat. Raga melangkah pelan. Dedaunan kering berderak di bawah sandalnya. Udara mendadak lebih dingin, namun tidak menusuk. Sosok tua itu berdiri di bawah bayangan pohon mangga yang merunduk. Matanya tajam tapi bersahabat. Akhirnya ada yang menyapa dengan hati, bukan hanya dengan rasa ingin tahu. Ucapnya pelan. Suara beratnya seperti desir angin yang lama tak terdengar. Raga menatapnya dalam-dalam. Saya tidak datang untuk mengusik, saya cuma membersihkan apa yang kotor. Si tua tersenyum kecil. Yang kotor bukan hanya dedaunan, nak. Kadang yang paling kotor adalah niat manusia yang datang ke tempat lama ini. Rangga mengangguk. Saya hanya ingin rumah ini kembali hidup seperti dulu. Si tua menunjuk ke tanah, lalu ke rumah, lalu menepuk dadanya sendiri. Hidup itu bukan tentang tembok yang berdiri, tapi apa yang tertinggal di antara lantai dan langit-langit. Di sini masih ada janji yang belum ditepati. Raga menatap ke arah rumah. Angin berhembus membawa aroma kayu basah dan dupa yang entah dari mana. Janji siapa? Tanya Rangga perlahan. Si tua tidak langsung menjawab. Ia menggulung pecutnya, menggenggamnya erat, lalu berkata, kalau kau ingin tahu, jangan cuma membuka pintu rumahnya, buka juga kisah yang dikunci waktu. Ia lalu menunjuk ke arah sumur tua di belakang rumah. Mulailah dari sana. Tapi ingat, tidak semua kebenaran ingin ditemukan. Kemudian, dengan langkah ringan yang nyaris, tak bersuara, si tua berjalan ke balik pohon dan menghilang. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya bayangan yang tertinggal di benak Raga. Hanya semilir angin yang tersisa membawa suara lirih yang menggema entah dari mana, seperti bisikan lembut tapi penuh wibawa. Assalamualaikum. Raga menunduk menyilangkan tangan. Di depan dada, sebuah gestur hormat penuh sopan. Bukan hanya kepada suara, tapi kepada apapun yang mungkin menyertainya, yang tak kasat mata namun nyata dalam rasa. Tak lama suara langkah kaki terdengar dari arah gang kecil. Di samping rumah, dua orang warga kampung muncul. Salah satunya pria paruh baya dengan topi usang dan tangan yang menggenggam rokok linting. Di sebelahnya, seorang pemuda dengan tatapan waspada. Mereka berhenti beberapa meter dari Raga. Sampean betah juga ya tinggal di situ? Tanya si pria paruh baya. Suaranya merendah seperti takut terdengar oleh tembok rumah itu sendiri. Padahal ya kita semua tahu sejarahnya. Raga tersenyum sopan. Tempat ini insya Allah aman selama niat kita baik. Pemuda di sebelahnya mendesak pelan. Mas Raga, itu tadi ada yang memanggil ya. Suara kayak salam. Tapi kita dari ujung gang juga dengar samar. Raga menatap mereka dengan tenang, tidak gugup, tidak juga berusaha meyakinkan, hanya berkata lembut, yang tahu hanya Allah.
Mereka saling pandang, lalu menunduk antara hormat dan gentar. Tak ada lagi yang mereka tanyakan, seolah jawaban itu cukup atau terlalu dalam untuk dikejar. Ketika mereka pergi, Raga masih berdiri di tempat. Angin kembali berhembus. Rumah itu tampak diam, tapi di dalamnya cerita-cerita lama mulai membuka mata. Dengan langkah mantap, Raga melangkah ke halaman belakang. Rumput liar menyentuh betisnya, lembab oleh embun yang belum sepenuhnya menguap. Di ujung halaman itu berdiri sumur tua, lingkaran batu yang warnanya telah diselimuti lumut. Tutup kayunya sudah miring, seolah lelah menjaga rahasia. Ia berdiri di hadapan sumur itu, diam. Burung tak berkicau, angin berhenti, waktu seperti mematung. Raga menyentuh batu bibir sumur. Dingin, namun bukan dingin biasa. Dingin yang mengalir ke dalam dada, membawa rasa yang tidak biasa dijelaskan. Ia menunduk memandang ke dalam gelap dalam. Tiba-tiba, suara seperti kayu yang dipijak, tapi Raga tak bergerak. Ia tahu itu bukan manusia. Ia tahu tempat ini sedang melihat balik ke arahnya. Kemudian dari dalam sumur seperti ada suara lirih, nyaris tidak terdengar. Bukan bisikan, lebih seperti doa yang tercekat. Seseorang pernah berjanji. Raga menarik nafas, lalu ia berkata lirih tanpa takut. Aku bukan pewaris janji itu, tapi jika harus ditepati untuk menenangkan yang tertinggal, aku bersedia. Angin kembali berhembus. Tiba-tiba salah satu batu di pinggir sumur bergerak. Terlihat ukiran samar seperti aksara tua, bercampur simbol kuno. Jarinya menyusuri pola itu, dan seketika matanya terpejam. Bukan karena lelah, tapi karena seolah diperlihatkan sesuatu. Fragmen masa lalu. Kilatan bayangan, seseorang perempuan menangis di tepi sumur. Lelaki berbaju pangsi berlutut sambil bersimpuh, dan rumah yang dulu terang tiba-tiba gelap tanpa suara. Raga membuka mata, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan sekedar rumah kutukan. Ini perjanjian yang terputus di tengah jalan. Lalu dari balik rumah suara pintu berderit, padahal tidak ada yang membuka. Raga menoleh pelan, ada yang menunggu di dalam. Raga belum sempat melangkah dari sumur ketika angin kembali berubah arah, menusuk seperti membawa pesan. Ia menoleh ke rumah. Di balik jendela yang berdebu, tirai lusuh bergerak perlahan. Dan di sana tampak dia, seorang perempuan muda berdiri. Diam, wajahnya pucat pasi, kulitnya nyaris seperti porselen retak. Rambut hitam panjang tergerai, dan mata itu tajam namun tidak mengancam. Tatapannya penuh teka-teki, tidak marah, tidak bahagia, tapi seperti seseorang yang tertahan, seperti jiwa yang belum selesai berbicara. Raga menahan nafas. Ia tahu nama itu. Ia tahu siapa dia. Sekar Ayu. Sekar Ayu, perempuan malang yang meninggal tragis saat hendak melahirkan di rumah ini. Di tangan Mbah Asri, sang paraji tua, yang ternyata bukan penolong kehidupan, tapi penyembah lelembut, pemakan bayi suci. Kisah itu pernah dibisikkan orang-orang tua desa, tapi selalu dibantah, disangkal, ditutup rapat. Tak ada yang berani mengungkit, karena yang mengungkit kadang tak kembali utuh. Warga hanya menyebut, jangan sebut nama Sekar Ayu di dalam Jumat. Jangan bicara Mbah Asri, karena yang disebut bisa datang. Tapi kini Raga tahu, bukan dia yang memanggil nama itu, justru Sekar Ayulah yang memanggilnya. Mereka bertatapan, tak ada suara, hanya getaran di udara. Sekar Ayu mengangkat tangannya pelan. Di tangannya, bayangan samar seperti sedang menggendong sesuatu yang tak terlihat, bayi.
tapi kosong. Matanya mengisyaratkan. Dia tidak sempat lahir. Air mata mengalir di pipi pucat itu tanpa suara, dan tiba-tiba jendela tertutup sendiri. Keras, suara hentakan menggema. Raga menghela nafas panjang. Hatinya berat tapi tak takut. Ia bergumam pelan. Aku tahu, ini bukan sekedar rumah. Ini adalah makam janji, dan aku harus membongkarnya.